Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Trisetiawati dengan NIM 2211102441191. Saya dari kelas L2. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat website dari WordPress. Nah, untuk pada bagian pertama, di sini ada control panel di mana untuk sebelum ini kalian diminta untuk menginstal aplikasi SEM terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menjalankan atau merunning bagian dari Apache dan juga MySQL ini. Dua hal ini adalah hal yang wajib dari langkah pertama dalam membuat website dari WordPress ya, teman-teman. Nah, di sini ketika sudah running, kita bisa langsung ke bagian WordPress-nya. Nah, ini adalah bagian setelah kalian selesai membuat database dari PHP Main Admin, juga mendownload WordPress-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke sini, kita menginstal aplikasi WordPress-nya terlebih dahulu, kemudian membuat folder, dimasukkan ke dalam htdocs. Folder WordPress ini kita pindahkan ke dalam htdocs yang ada di folder SAM, kemudian diganti namanya. Setelah itu kita membuat database di phpMyAdmin. Nah, setelah itu baru kita login ke WordPress-nya ya teman-teman. Loginnya menggunakan nama website yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi setelah selesai menginstal WordPress, maka kita bisa login dan tampilan seperti ini yang akan muncul di dashboard kalian gitu. Nah, untuk pertama, ini adalah tampilan pertama dari WordPress. Tahapan pertama dari membuat website adalah kita memilih tema terlebih dahulu gitu. Tema di sini biasanya beragam ya teman-teman. Oke, nah di sini ada tema di mana kalian bisa memilih tema sesuai yang kalian mau, terserah mau sesuai dengan desain kalian mau seperti apa. Misalnya topik kalian tentang planet atau astronomi atau tentang penjualan, kalian bisa pilih di sini temanya sesuai dengan selera atau desain grafis kalian sendiri ya. Nah, setelah kalian selesai memilih temanya, setelah kalian selesai memilih tema, kalian bisa langsung activate. Nanti temanya akan langsung terpasang secara otomatis. Kemudian setelah kalian membuat tema, memilih tema, bisa visit langsung ke sini. Nah, ini adalah tampilan dari website yang saya buat sendiri. Nah, ini adalah tampilan dari temanya ya, teman-teman. Oke, bisa dilihat sendiri di sini. Nah, setelah itu kita kembali lagi, kita bisa membuat yang namanya laman atau page. Nah, di sini. Cara membuat page itu sendiri bisa di add new page di sini, add new page. Kemudian bisa langsung mengetik title-nya apa dari laman itu, misalnya kontak us atau about us atau yang lainnya terserah. Kemudian langsung dipublish di sini, dipublish. Setelah dipublish itu bisa diedit atau didesain, navigasinya ada di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai plugin namanya Elementor, di mana itu memudahkan kita untuk mengedit atau mendesain. Jadi ini lebih luas lagi jangkauannya teman-teman kalau pakai Elementor. Jadi kita bisa lebih kreatif dan inovatif lagi dalam membuat sebuah website gitu. Nah, setelah membuat page, kita bisa langsung membuat posan nih teman-teman. Posan di sini itu sebenarnya berisi tentang informasi-informasi yang terus bisa diupdate. Jadi postingan bisa lebih dari satu ya teman-teman. Nah, postingan itu ada beragam sesuai dengan ketentuan dan tema kalian masing-masing. Nah, cara bikin post itu di sini, di add new post. Nah, di situ sama kayak page tadi, kita masukkan title dari postingannya, kemudian kita publish di sini. Bisa pilih kategori, ya, nanti kategori kita jelaskan setelah ini. Kemudian setelah dipublish, kita bisa mengedit atau mengaplikasikan page laman postingan ini dengan Elementor gitu. Oke, nah salah satu contoh dari page saya sendiri adalah, mari kita lihat. Nah, di sini saya sudah update ya teman-teman, sudah dipublish. Nah, kita bisa langsung lihat dengan Edit with Elementor. Nah, ini adalah gambaran di mana kalau kita ngeditnya pakai Elementor ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah header dari postingan saya. Nah, di sini ada page. Nah, bisa dilihat page-nya sendiri seperti ini bentuknya. Kemudian di sini ada
bentuk dari animasi-animasi yang sudah saya buat. Di sini saya temanya adalah bakery, jadi di sini saya memberikan beberapa gambar juga beberapa informasi terkait dengan produk yang saya jualkan gitu. Nah, di sini juga ada informasi untuk kontaknya. Jadi jika ingin menghubungi bisa langsung ke kontak yang sudah tertera di bawah. Footernya juga seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah bawaan dari tema. Kalau ini diedit menggunakan Elementor gitu. Oke, setelah kita membuat postingan, kita bisa membuat yang namanya kategori. Nah, kategori itu sebenarnya adalah pengelompokan dari postingan-postingan yang sudah kita buat tadi. Jadi, kategori itu kita buat di sini. Kita klik namanya, misalnya contohnya kayak gini, kita mau bikin cake, kita mau bikin cookies, kita mau buat donat, itu kita kelompokkan berdasarkan postingan-postingan yang sudah kita buat tadi. Jadi, misalnya saya membuat sebuah postingan berisi tentang informasi tentang kue tradisional, misalnya lemper atau kue pukis gitu. Itu kita kelompokkan berdasarkan kategori kue tradisional gitu. Seperti pastry juga misalnya cromboloni gitu. Kita kelompokkan ke dalam kelompok pastry atau kategori pastry gitu. Cara buatnya kita ketik namanya di sini. Setelah itu kita langsung add new kategori, nanti langsung muncul di sini teman-teman. Jadi fungsinya kategori itu adalah untuk mengelompokkan postingan supaya jadi lebih tersusun datanya gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, setelah kategori ada yang namanya tag. Nah, tag ini sendiri sebenarnya kurang lebih aja sama kategori. Kategori itu juga mengelompokkan. Nah, tag ini juga mengelompokkan, tapi dia lebih detail lagi ngelompokin. Nah, lebih detail nggak terlalu sih, tapi lebih ke umum. Umum banget gitu. Jadi, kalau kalian mau mengelompokkan sesuatu atau kalian mau cari informasi sesuatu, misalnya kayak saya mau cari kue nih, kalian bisa klik tagnya kue. Atau saya mau cari yang manis-manis, nanti kalian bisa cari tagnya sweet atau tasty atau yang lainnya gitu. Jadi, tag ini sifatnya lebih universal, lebih luas gitu. Jadi, kalian bisa tambahin tag itu lebih banyak daripada kategori yang sebelumnya, yang tadi gitu. Nah, di sini saya membuatnya lebih banyak lagi gitu, teman-teman. Karena tag itu bisa lebih dari satu kan. Jadi saya buat di sini sesuai dengan kategori yang saya mau gitu. Saya mau ngelompokinnya berdasarkan tema yang sudah saya buat. Misalnya saya bakery, maka saya membuat tema bakery, tasty, saya buat pastry, donat, kue tradisional, ada paket, ada sweet, ada pizza, tart, dan lain-lain. Itu untuk memudahkan pelanggan dalam mencari informasi yang mereka inginkan gitu. Nah, sekiranya begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya lihat dari sini, ini sebenarnya untuk halaman pertama homepage itu diedit dari customize di sini. Nah, itu bawaan dari tema ya, teman-teman. Jadi kita ngeditnya lewat sini, itu diedit sesuai dengan temanya. Kemudian di bagian di sini ada menu. Nah, di sini bawaan dari postingannya. Saya buatnya dari laman yang tadi, diedit menggunakan Elementor. Itu banyak banget tadi itu fitur Elementor yang bisa kalian buat, yang pakai. Misalnya nih, pakai text box, bisa pakai eh, eh, image box gitu. Atau yang lainnya ada juga button kayak gini. Atau nanti kalian bisa kasih animasi yang lebih beragam supaya lebih kelihatan user friendly gitu. Terus ini juga ada untuk kontak asnya. Terus yang lainnya juga ada paket. Paket juga terdiri dari beberapa teman-teman. Ini lebih ke pengelompokan aja sih, spesial paket gitu. Di luar dari menu yang tadi. Terus di sini juga ada layanan. Layanan ini berguna untuk informasi umum terkait dengan pemesanan, ada delivery, juga ada yang misalnya membership dan lain-lain gitu. Di sini juga ada set lokasi di mana toko atau outletnya lagi berdomisili gitu. Jadi ini sebenarnya lebih fungsionalnya, lebih memudahkan pelanggan atau pengunjung mengetahui informasi umum terkait dari bakery ini sendiri. Kemudian ada about us, ada visi misi. Ini juga bagian dari laman ya teman-teman. Untuk yang ini bagian dari laman, ini ada video, terus ini juga ada visi misinya sama seperti yang lainnya. Lalu ada lowongan kerja ini informasi umum terkait loker ya. Jadi ini bakal terus diupdate. Nah, terus selanjutnya juga bagian menu tadi untuk yang postingan itu teman-teman bisa buat sesuai dengan eh, keinginan masing-masing. Jadi tergantung pada tema yang sudah teman-teman ambil ya. Misalnya topiknya tentang kecantikan, teman-teman bisa buat postingan tentang kecantikan. Postingan ini bisa lebih dari satu ya.
Jadi informasi harian dan mau kalian update terus itu bisa dari postingan. Nah, ini adalah salah satu contoh postingan yang saya buat. Di sini postingan yang saya buat itu berisi tentang daftar menu-menu yang sudah dikategorikan sebelumnya. Jadi ini lebih spesifik gitu. Nah, di sini saya bikinnya eh, pakai animasi supaya lebih menarik gitu ya. Terus di yang lainnya juga. Jadi di sini udah saya kelompokkan gitu. Cara editingnya juga sama, pakai Elementor. Jadi di sini bisa pakai edit with Elementor. Kemudian ini saya pakai text box. Ini edit image box. Saya pakai yang ini pakai header satu, heading. Yang ini saya pakai image box ya, teman-teman. Terus di sini ada size-nya, kita bisa customize terserah dengan apa yang mau kalian pakai. Terus bisa ditambahin juga pakai stylingnya di sini. Ini adalah navigasi dari image-nya. Terus ini juga navigasi dari title-nya atau deskripsinya. Di sini ada typography-nya. Di sini kalian bisa atur font-nya pakai apa, berapa ukurannya, berapa tebalnya, terus stylenya apa aja, tingginya, spasinya, semuanya bisa diatur di sini. Jadi eh, banyak banget konten yang ada di Elementor ini loh teman-teman. Jadi bisa pakai image, ada container, ada heading, ada image, text editor, video, semuanya tuh ada di Elementor gitu. Jadi nanti kalian editnya dari sini. Terus untuk itu nanti kalau udah selesai tinggal di-update. Di-update, kemudian di-publish, maka muncul tampilan seperti ini. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman cara membuat website dari WordPress. Sangat dibilang mudah juga enggak sih, tapi kalau misalnya kalian ngerti, insya Allah ini bisa membantu kita untuk membuat WordPress tanpa harus susah-susah gitu, kan sudah ada template-nya, jadi kita tinggal lebih kreatif dan inovatif lagi, kita desain dengan baik. Jadi intinya pengaturan semuanya tuh ada di bagian sebelah kiri ini. Bagian sebelah kiri ini post di sini, page di sini, terus bagian tag juga di sini, kategoris juga di sini, semuanya ada di sini. Jadi tinggal add semuanya tanpa harus susah-susah ngoding. Kita tinggal add semuanya di sini, kita masukkan ke dalam postingan. Simpelnya seperti itu. Ada plugin juga di sini, jadi plugin Elementor-nya ada di sini. Di sini ada appearance untuk customize, udah ada customize untuk sub item laman yang ada di atas tadi itu di sini. Jadi ini tinggal kita tarik atau keluar. Nah, di sini bisa jadi sub it item. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi cara supaya bisa keluar begini itu tinggal kita tarik sub itemnya maju atau mundur supaya bisa jadi bagian dari item utama produk gitu. Simpelnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ada beberapa fitur lainnya juga. eh Intinya untuk beberapa poin utama dalam pembuatan website itu tema, kemudian membuat postingan, membuat page atau laman, kemudian kita membuat tag atau kategori gitu. Jadi simpelnya sesuai dengan desain dan kreativitas yang kita punya tanpa harus bingung ngoding atau otak-atik lagi. Jadi di sini poinnya websitenya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.